Pada pertemuan yang 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita sudah masuk kepada bab riba pertumbuhan dan peluruhan ya. Mungkin antum masih ingat ya. Jadi kita sudah masuk bab riba pertumbuhan dan peluruhan. Dan kita sudah menyelesaikan ya subbab yang pertama, riba tunggal dan riba majemuk. Jadi di situ kita sudah jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan riba tunggal, bagaimana contohnya, bagaimana permasalahan terkait riba tunggal dan bagaimana permasalahan terkait riba majemuk. Ya, jadi antum sudah bisa bedakan. Ustaz harapkan antum sudah bisa atau sudah mampu membedakan mana yang dikatakan riba tunggal, mana permasalahannya yang dikatakan riba majemuk. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuki poin yang kedua, ya, subbab yang kedua yaitu rumus riba tunggal dan riba majemuk. Rumus riba tunggal dan riba majemuk. Tetapi kita cukupkan pada kesempatan kali ini di poin rumus umum riba tunggal dulu. Rumus umum riba tunggal. Taib. Taib kita masuki ya Nana Ustaz ya. Ini dia. Rumus umum riba tunggal. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Jadi pada pertemuan yang lalu di situ antum sudah bisa bedakan yang mana riba tunggal riba majemuk. Hal yang paling sederhana yang dapat diamati mengenai ciri-ciri bunga tunggal adalah besar bunga tiap periode selalu tetap. Nah, itu dia. Jadi kalau bunga tunggal anak-anak Ustaz ya, bunga tunggal itu besaran bunganya setiap periode selalu tetap. Nah, itu perlu diingat. Sedangkan kalau bunga majemuk atau riba majemuk itu berubah-ubah tiap periodenya, tergantung dengan berapa modal awal ya di tiap periodenya. Kalau bunga tunggal, berapapun bunga saldo awalnya, maka bunganya akan tetap setiap periode. Itu kalau bunga tunggal. Tapi kalau bunga majemuk, dia akan berbeda setiap periodenya. Tergantung dengan berapa saldonya, saldo awalnya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa pembayaran bunga dilakukan setelah satu periode tercapai. Jadi satu periode tercapai, contoh jika investasi dimulai di tanggal 16 Juni 2014 dan dikatakan ribanya 8% per tahun, maka yang harus dibayarkan yaitu di sekitar tanggal 17. Satu periode itu dia, 16 Juni 2014 dan masuk periode selanjutnya adalah 17 Juni 2015. Pertanyaan setelahnya yaitu ya mungkin muncul pertanyaan di benak anak-anak Ustaz semua bahwasannya secara prinsip bunga tunggal didapati dari modal awal dan besarnya tetap setiap tahunnya. Di lain pihak, majemuk dikenakan terhadap modal yang ditambahkan dengan bunga dari periode sebelumnya. Dalam sebagian ini ya kita akan menemukan konsep ya bagaimana menyelesaikan ya permasalahan bunga tunggal dengan menggunakan bentuk rumus umumnya. Ya. Sedangkan pada bunga majemuk sabar insyaallah akan datang penjelasan berikutnya. Kali ini kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan riba tunggal dengan menggunakan rumus. Taib. Taib. Oke, kita akan masuki contoh pertama. Coba lihat. Coba anak-anak Ustaz lihat semua contoh pertama ya di layarnya ya. Ruby menabung di korporasi pegawai yang memberikan bunga tunggal sebesar 4% per tahun. Jika Ruby menabung sebesar 2 juta rupiah, maka hitunglah berapa uang Ruby setelah 4 tahun dia menggunakan setelah 4 tahun tersebut. Ya. Jadi si Ruby menabung ya. Ya. Jadi Ruby menabung ya
dengan modal awalnya 2 juta rupiah sebesar 4% per tahun. Jadi selama atau setelah 4 tahun kira-kira tabungan Ruby sudah menjadi berapa saat? Dari keterangan dikatakan bahwasanya ini permasalahan diberikan bunga tunggal. Bunga tunggal berarti stabil, akan menambah stabil setiap periodenya besaran bunganya. Iya kan? Coba kita lihat di tabel, saldo awalnya 2 juta rupiah, ya, tahun pertama 4% dari 2 juta berapa? 80 ribu. Bertambahlah ke dalam saldo awalnya. Jadi yang awalnya dia menabung 2 juta bertambah 80 ribu, jadilah 2 juta 80 ribu. Di tahun kedua bunganya tetap karena bunga tunggal. Dikatakan bahwasanya kalau bunga tunggal dia tidak mengalami perubahan, stagnan dia, tetap terus. Oke, maka yang tadinya di tahun pertama saldonya kan sudah menjadi 2 juta 80 ribu. Kali ini 2 juta 80 ribu, di tahun kedua 2 juta 80 ribu ditambah lagi 80 ribu, menjadilah 2 juta 160 ribu rupiah. Di tahun ketiga kira-kira berapa jadinya Nana Ustaz? Ayo. Halo. 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 Halo Nana Ustaz. Masya Allah. Taib. Silakan. Kira-kira, iya berarti di tahun ketiga jadi berapa? 2.240.000, betul. Bertambah lagi 80.000. Jadi otomatis di tahun keempat ketika dia ingin mengambil, maksudnya dia mengambil setelah 4 tahun dia mau ambil uangnya. Jadi berapa jadinya? Di tahun ketiga tadi 2.240.000. 2 juta? Naam, 2 juta, iya 2.320.000, betul. Itulah jumlah tabungan si Ruby sampai setelah 4 tahun, ya kan? Karena dia stabil bunga tunggal. Oke. Contoh kedua, kita perhatikan lagi. Sophie menabung, ya. Sophie menabung uang hasil kerja sambilannya sebesar 2 juta juga. Jadi modal awal tabungannya 2 juta rupiah. Bedanya di mana? Bedanya di persentase bunga tunggalnya, yaitu 8% per tahun. Jika, ayo fokus ya. Oke. Ya, fokus. Ya, sengaja Ustaz bukakan semua suara agar semua fokus, kita bisa interaktif, oke? Jadi, jika bunganya 8% per tahun, kira-kira berapa jumlah tabungan si Sophie setelah berapa? 4 tahun. Ya. Ini kalau kita kerjakan secara manual. Ya. Jadi ini jadi bertambahlah terus dia 8% dari 2 juta berapa itu? Berapa 8% dari 2 juta? 160.000 ya, 160.000 betul. Berarti setiap tahunnya uang atau tabungan si Sophie akan bertambah 160.000, terus bertambah sampai tahun keempat. Berarti sampai tahun keempat kira-kira untuk besaran bunganya berapa? Ustaz mau tanya. Besaran bunganya berapa? Gimana? Iya, bisa. Itu dia. Benar. Itu yang mau kita rangkumkan. Jadi, karena dia bunga tunggal majemuk, udah antum cukup kalikan berapa besar bunga yang didapat dia per periode, dikalikan sebanyak berapa tahun dia menabung. Udah. Benar tadi dikatakan Fatur. 4 dikali 160.000 rupiah, maka itulah yang ditotalkan ke saldo awalnya. Selesai. Seperti itu. Jadi kita mau tarik rumusnya nih. Kira-kira rumusnya seperti apa? Itulah rumusnya. Oke. Jadi insya Allah gampang ya. Ini kan kalau antum lihat di layar, ini kan
dibuatkan secara berurut biar antum paham. Tahun pertama bertambah sekian, tahun kedua bertambah sekian. Tetapi kita bisa rangkum, kita ambil kesimpulannya, kita buatkan rumusnya. Jadi anak-anak Ustadz, misalkan seseorang menabung dengan tabungan awal A. Oke ya, kita namakan tabungan awal A. Kemudian persentase bunganya kita namakan P. Udah? Kemudian ayo suaranya. Ayo. Suaranya. Suara siapa itu? Ayo, sama-sama kita menjaga ketenangan. Ya. Udah, ayo fokus ya. Udah. Udah, nanti biar enak kita diskusi interaktif, oke? Jadi anak-anak Ustadz, antum cukup menjumlahkan tabungan awal dengan berapa tahun dia menabung dikalikan dengan jumlah bunganya per periode per tahun yang didapat. Paham ya? Jadi kalau kita buatkan ke dalam rumus, jadi seperti ini nampak dia, ini dia. Nampak antum ya, bisa lihat ya. Jadi totalan bunganya antum tinggal cari saldo awal dikali dengan persentase dikali berapa lama dia menabung. N itu maksudnya berapa lama dia menabung. Itulah jumlah total bunganya atau total ribanya. Itu kalau ditanya jumlah ribanya atau jumlah bunganya. Tapi kalau ditanya berapa jumlah tabungan hingga 4 tahun atau 4 tahun ke depan, maka tinggal dijumlahkan dengan saldo awal. Paham ya? Jadi inilah rumusnya anak Ustadz, ini rumusnya, nggak usah bingung. Ini kalau bunga tunggal permasalahannya sederhana, gampang insya Allah. Mencari jumlah mencari jumlah bunga atau jumlah ribanya cukup kalikan saldo awal dikali persentase riba dikali berapa lama tabungannya disimpan. Udah, itu aja. Itu saja jumlah bunganya atau jumlah ribanya. Tapi kalau ditanya jumlah tabungannya, maka tinggal jumlahkan dengan saldo awalnya, selesai. Paham ya semua ya, insya Allah ya? Paham ya? Paham ya, insya Allah ya? Jadi bedakan jumlah bunga dengan jumlah saldo atau jumlah tabungan. Jadi kalau jumlah bunga ini dia, ini yang antum bisa lihat, ini dia, ini. Jadi mencari jumlah bunga atau jumlah ribanya ini. Tapi kalau jumlah tabungan tinggal jumlahkan aja dengan saldo awal. Ini dia. Saat ini kok beda, kok ada 2 juta dikali 1 tambah. Ini hasil penjabaran dari rumus ini. Nggak usah bingung, sama itu. Sama. Ini sama ini sama. Ya. Jadi N itu tergantung permasalahan soal nanti. Berapa lama dia menabung? Kalau 10 tahun dia menabung, berarti N-nya 10. 8 tahun dia menabung, berarti N-nya 8 dan seterusnya. Itu stagnan, tidak ada mengalami perubahan. Paham ya? Kalau untuk bunga tunggal, maka jumlah bunga per periode itu stagnan, tidak ada mengalami perubahan. Oke, paham ya? Oke. Jadi kalau Ustaz datangkan contoh soal ketiga, ini tidak usah tambah bingung, ya. Stagnan, jadi nggak usah bingung, udah. Berapa bunga yang dibayarkan setiap periode? Apa tadi mencari rumus bunga? Ayo, apa tadi mencari rumus bunga? Iya, saldo bunga saldo awal dikali persentase bunga dikali, karena ditanya setiap periode berarti anggaplah tahun pertama kali 1. Itulah untuk jawaban yang pertama. Oke. Udah. Cuman permasalahan nomor 3 berbeda karena dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali katanya dia bunganya dibayarkan. Jadi gini anak-anak Ustaz. Tengok dulu permasalahan soal. Ada bunga yang dibayarkan setiap tahun. Ada bunga yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali.
Nah, jadi itu tergantung permasalahan soal. Jadi kalau bunganya diminta atau dibayarkan setiap 3 bulan sekali, berarti dalam jangka waktu satu periode 1 tahun, berarti berapa kali pembayaran bunga? 4. Toyib, ahsanta, barakallahu fiik. 4 kali pembayaran bunga. Gak usah permasalahan. Berarti 4 kali bunganya dibayar. Toh bunganya juga tetap. Yang beda karena dia 4 kali pembayaran, berarti dia dicicil sebanyak 4 kali. Makanya di sini coba antum lihat, 8% dari 2 juta itu kan 160.000. Cuman bedanya pembayarannya saja. Karena pembayarannya 3 bulan sekali, berarti 1/4 dikali 160. Jadi setiap 3 bulan dibayar 40.000, 3 bulan berikutnya 40.000, 3 bulan berikutnya 40.000. Totalnya sama, dalam 1 tahun tetap nggak berubah, yaitu sebesar 160.000. Ini model pembayaran saja, Nana Ustaz, model pembayaran, nggak usah bingung, ya. Hanya dibayarkan dia setiap 3 bulan sekali. Jadi model pembayaran, nggak usah bingung. Jadi antum nanti bisa lihat contoh ini. Jadi tergantung permasalahan soalnya, ya. Jadi Ustadz nggak panjang lebar terkait sini, ya. Pokoknya antum sudah paham. Yang penting dipahami konsep bunga tunggal. Yang kedua, ya, yang pertama pahami konsep bunga tunggal. Yang pertama, ya, pahami konsep bunga tunggal. Yang kedua, pahami bagaimana menentukan besaran riba untuk jenis bunga tunggal atau besaran bunganya. Yang ketiga, bagaimana menentukan jumlah saldonya setelah dia menabung berapa lama, sekian periode. Udah cukup. Sahlan insyaallah, gampang. Jadi Ustadz nggak berpanjang lebar lagi dengan contoh 3 tadi, ya. Kan di situ bedanya, kasusnya hanya pembayarannya itu 3 bulan sekali katanya. Kalau jumlah bunganya nggak berubah, setiap tahunnya tetap 160.000 karena 8% dari 2 juta. Paham ya insya Allah, ya, Nana Ustadz, ya? Paham ya, insya Allah nggak sulit. Jadi antum baca lagi nanti contohnya. Jadi itu dia konsepnya. Jadi tidak ada perubahan nominal untuk bunga tunggal, untuk besaran bunganya, ya. Setiap tahunnya akan stagnan, itu yang harus dipahami. Oleh karena itu Nana Ustadz, menyelesaikan ini pun kita bisa gunakan metode barisan aritmetika. Makanya di awal ada nggak antum lihat di materi kita disinggung terkait barisan deret, ada nggak? Masih ingat? Iya, di awal bab ini, ketika Ustadz sampaikan di awal bab ini kemarin, ada nggak kita singgung-singgung masalah barisan deret? Ada insya Allah, ya. Nah, jadi apa maksudnya saat kok ada hubungannya dengan barisan dan deret? Apa hubungan bunga ini dengan barisan deret? Jadi anak-anak Ustadz, menyelesaikannya nanti bisa kita gunakan dengan konsep barisan aritmetika. Nanti insya Allah akan datang penjelasan berikutnya di pertemuan berikutnya. Yang penting antum pahami dulu konsep ini, ya. Konsep bagaimana bunga tunggal, udah. Yang kedua, bagaimana menentukan besaran bunga untuk bunga tunggal setiap periodenya, karena setiap periode akan stagnan sama, nggak akan berubah. Jadi rumus untuk menentukan besaran bunganya tetap. Oke. Yang ketiga, rumusnya tetap besaran nominal bunganya itu akan stagnan tetap, ya. Yang ketiga, bagaimana tadi menentukan jumlah tabungannya setelah sekian lama, sekian tahun, saldo akhir tabungannya, ya. Jadi itulah dia Nana Ustadz yang antum harus pahami pada kesempatan kali ini, ya. Di sini Ustadz berikan latihan. Ada 2 soal latihan. Bisa lihat, ya? Ya? Nampak semua soalnya, ya? Ya, naam. Alhamdulillah. Jadi Ustadz harapkan 2 soal ini insya Allah nggak begitu banyak, ya, dan juga nggak begitu menyita waktu antum nanti. Berdasarkan contoh dan penjelasan Ustadz tadi, ya, Ustadz harapkan sudah bisa antum kerjakan. Sembari kita silakan tanya sama Ustadz. Ustadz, yang nomor ini gimana konsepnya? Yang nomor 1 misalnya, Ustadz rasa paham, insya Allah nggak sulit, ya, nomor 1 lagi. Kalau nomor 1 jelas, ya per tahun hitungannya. Bedakan. Jadi kalau nomor 1, Budi menabung uangnya sebesar 3 juta, ya, dia mendapatkan bunga tunggal sebesar 6%
per tahun, per periode ya. Berapa besar atau total saldo tabungannya pada akhir tahun ke-6. Insya Allah gampang, bisa nih ya, selesai nih ya. Langsung aja dengan cara langsung tadi. Cari besaran bunganya dan selama 6 tahun, kemudian cari total saldonya, tinggal jumlahkan dengan saldo awal. Nomor 2 menjadi permasalahan ya. Ada pertanyaan? Nomor 1 itu per tahun itu gak dihitung kan? Sebenarnya dia antum bisa lakukan setahun, bisa langsung aja tahun ke-6, gantikan aja n-nya langsung 6. Langsung gaskan aja, jangan kasih kendor. Oke. Langsung aja, nggak usah lagi perlu cari setahun, 2 tahun, 3 tahun, langsung. Konsepnya kan udah paham, saldo awal ditambah besaran bunga. Besaran bunga untuk berapa tahun? 6 tahun langsung, karena permasalahan ditanya pada akhir tahun ke-6. Nomor 2 ada pertanyaan nggak kira-kira? Ayo. Betul. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Cuman bedanya, hati-hati ya, hati-hati anak Ustaz ya. Jadi kan gini, yang namanya bunga ini dia hitungannya tetap setahun. Paham ya? Paham ya? Dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Atau gini, boleh juga gini, 42 bulan itu berapa? Kalau konversikan ke tahun berapa itu? 3 tahun setengah. Mainkan. Udah. Selesai. N-nya dapat 3 tahun setengah. Cocok? Berarti 5,5 untuk setahun. Iya. Ini sejarahnya persentase bunga itu nggak pernah untuk 6 bulan. Ini cuman dijelaskannya dibayarnya setiap 6 bulan sekali, gitu dia. Berarti gini. Iya, betul. Kan gini, 5,5% dari 500.000 ya kan? Afwan, 500.000 nih ya. Oh iya, 5. Iya, 5,5% dari 500.000. Dapatlah sekian. Berarti kalau dibayar 6 bulan sekali, bunganya berarti bagi 2. Setahun berarti kan kalau hitungan 6 bulan, setahun kan 2 kali. Berarti dia kan gitu dia. Tapi nggak usah bingung, antum pun mau pakai satuan tahun boleh juga. Angkat aja langsung 42 bulan ini berapa tahun? Tadi yang dikatakan Rabi'ah, 3,5 tahun, mainkan langsung. N-nya berarti 3,5, nggak apa-apa, nggak masalah. Naam ya. Jadi ketahuan berapa nanti, ketahuan nanti langsung berapa saldo tabungan si Hana nanti setelah 42 bulan. Jadi anak-anak Ustadz, terkait dengan masalah waktu, itu antum nggak usah bingung. Jadi gini aja ke depannya. Antum konversikan aja ke dalam satuan tahun. Karena gimana pun persentase bunga itu dalam satuan tahun dia, enggak dalam satuan bulan. Walaupun pembayarannya oke lah, dia bilang katakan dibayarkan 3 bulan sekali, dibayarkan 4 bulan sekali, dibayarkan 6 bulan sekali, enggak masalah. Kita kan mau cari total tabungannya di akhir ya kan? Udah antum konversikan aja. Contoh 42 bulan ini berapa tahun? Kenapa kita konversikan ke satuan tahun? Karena besar persentase bunga itu selalu dalam tahun. Hanya saja ketika di soal memang dikatakan pembayarannya per 6 bulan, 3 bulan nggak masalah. Karena diminta total saldo akhir dalam kurun sekian bulan. Konversikan aja bulannya dalam bentuk tahun. Bisa ya? Paham ya? Paham ya? Insyaallah ya. Oke, cukup. Waktu kita lebih kurang tinggal 5 menit lagi. Ya, Ustaz harapkan terkait materi pada kesempatan kali ini antum bisa pahami ya. Insyaallah nggak sulit. Ya, ini juga yang Ustaz sayangkan masih ada juga yang belum hadir ini. Wallahu alam apakah alasannya kita belum dapat kabar. Karena Ustaz harapkan ke depan anak Ustaz, jika tidak bisa ada yang permisi ya. Jika memang ada izin, kabarilah ke admin, boleh ke Ustaz juga langsung boleh. Misalkan Ustaz Afwan, Ustaz qadarullah hari ini ana mau nemani orang tua berobat, insyaallah akan ikut rekamannya, nggak apa-apa ya. Jadi ada kabar ke kami, jadi Ustaz pun tahu gitu kan. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Oh iya betul, Masya Allah. Jadi kita kumpul jam berapa ini? Jam 18 bisa? Insya Allah nggak payah kok. Saya rasa habis Insya Allah habis zuhur aja siap ini. Bentarnya nih gas, iya.
gaspol aja, jangan kasih kendor. Ustaz rasa 10 menit siap ini kan, cuman nggak apa-apa Ustaz kasih ke lapangan lah ya. Jadi Ustaz Arab jangan terlambat, jangan ada lagi yang nggak kumpul ya. Yang dulu-dulu yang nggak pernah kumpul ya udahlah ya. Ya Ustaz Arab berubah bertobat ya. Has bygone let be gone, yang telah berlalu biarlah berlalu. Kita ulang kembali lembaran baru, kita mulai kembali lembaran baru ya. Ustaz Arab dikumpul mulai hari ini. Jadi Ustaz Arab kan semua aktif, semua kumpul ya. Sebelum pukul 18.00, maksimal Ustaz tunggu 18.00. Jawaban dengan rapi, dikerjakan di buku latihan, ya. Jelas, nampak prosesnya, tulisannya rapi, ya. Ya, Ustaz akan terima dengan senang hati dan Ustaz akan kasih nilainya. Taib, itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung dilayangkan menjapri Ustaz langsung, ya. Tapi insya Allah nggak ada pertanyaan ini, Ustaz yakin paham ini semua nih ya, nggak sulit insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum untuk memahami materi kita kali ini dan bisa menjawab latihannya dengan baik dan benar. Taib, sampai di sini dulu. Iya, silakan Mal. Oh, Ustaz nanti dikirim oleh admin, ya, akan dikirim oleh Ustaz Imam Lutfi sebagai admin itu di grup kelas 11, ya. Afwan 12 ya. Udah 12 ya, Masya Allah inilah. Nggak terasa udah besar-besar. Bentar lagi udah tamat. Iya, udah tua ya, udah tua. Ya, bentar lagi nikah kan Insya Allah. Oke. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita ya. Tinggal 2 menit lagi. Oke. Nice to meet you. See you again. Oke, naam. Uhibbukum fillah ya. Semoga Allah menjaga antum semua, sehat-sehat semua kita ya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Kita tutup. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Afwan jika ada salah perkataan dari Ustaz mungkin menyinggung perasaan antum, tidak pada tempatnya ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.